Kerajaan bisnis Heri Tanu dan potensi cuan jika Ganjar menang. Salah satu pengusaha sukses yang dikenal memiliki bisnis pertelevisian nasional yakni Heri Tanu Sudibjo kini kembali menjadi perbincangan setelah Ketua Umum Partai Perindo tersebut resmi mendukung Ganjar sebagai Capres 2024 di markas PDIP, Jakarta Pusat. Perindo pun memutuskan untuk melakukan kerjasama politik dengan PDIP. Hal ini dipastikan setelah Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Ketua Umum Perindo Heri Tanu Sudibjo menandatangani kerjasama politik di kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat, tanggal 24 Juni tahun 2023. Heri Tanu Sudibjo dikenal sebagai sosok yang sukses merajai bisnis media di Indonesia. Ia memiliki kerajaan bisnis yakni MNC Group. Pria yang biasa dikenal dengan panggilan HT ini bahkan melebarkan sayapnya ke lini bisnis lainnya seperti jasa keuangan, perbankan, TV berbayar hingga pertambangan dan properti. MNC Group didirikan oleh Heri Tanu Sudibjo di Surabaya, Jawa Timur pada tanggal 2 November tahun 1989 sebagai sebuah perusahaan sekuritas dengan nama PT Bakti Investama, bermodal 64 juta rupiah. Pada tahun 1994, perusahaan memperluas cakupan usahanya untuk memasukkan perdagangan efek dan perantara pedagang efek, penasihat investasi, manajer investasi, penjamin emisi, originasi dan sindikasi, penasihat keuangan dan jasa riset, serta merger dan akuisisi, diikuti oleh peluncuran reksadana produk. 3 tahun kemudian, pada 1997, perusahaan ini resmi melantai di Bursa Efek Indonesia yang berhasil meraup dana 80 miliar rupiah. Kemudian melakukan ekspansi di bidang media dan entertainment hospitality di tahun 2007. Saat ini, kegiatan usaha MNC Group fokus pada 4 bidang, yakni media, jasa keuangan, entertainment hospitality, serta e-commerce dan digital. Diketahui anak usaha MNC Group memiliki puluhan perusahaan yang bergerak di berbagai bidang. Ada sekitar 10 perusahaan yang sudah melantai di Bursa Efek Indonesia, BEI. Dari 10 perusahaan MNC Group terdapat kinerja yang bervariatif. Ada yang naik, ada pula yang turun, bahkan masih ada yang membukukan kerugian. Bisnisnya pun bervariatif dari 10 perusahaan tersebut. PT MNC Asia Holding Terbuka, BHIT, dahulu dikenal PT MNC Investama Terbuka adalah perusahaan induk dari beberapa anak perusahaan dan bergerak dalam bidang investasi. Perusahaan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 1989. Selanjutnya, PT Global Mediacom Terbuka, BMTR, awalnya bernama PT Bimantara Citra, namun kemudian diganti menjadi dengan nama yang sekarang. Fokus bisnis emiten berkode BMTR tersebut adalah jadi perusahaan media dan telekomunikasi di tingkat global. Perusahaan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 1982. Kemudian yang paling populer yakni PT Media Nusantara Citra Terbuka, MNC, adalah perusahaan media terpadu di Indonesia. Perusahaan ini memiliki bisnis inti dalam konten dan kepemilikan dan pengoperasian 3 dari 10 televisi free-to-air nasional di Indonesia. MNC memiliki 3 TV free-to-air, FTA, RCTI, MNC TV dan Global TV, serta 18 saluran yang dibuat dan diproduksi oleh MNC yang disiarkan di TV berbayar. Saat ini, MNC juga memiliki bisnis berbasis media lainnya yang mendukung bisnis inti MNC. Bisnis tersebut terdiri dari radio, media cetak, manajemen talenta, dan rumah produksi. MNC didirikan pada tanggal 17 Juni tahun 1997. Perusahaan mulai beroperasi secara komersial pada bulan Desember tahun 2001. Kemudian ada PT MNC Digital Entertainment Terbuka (MSIN) yang bergerak di bidang industri media. Perseroan melalui entitas anaknya melakukan kegiatan usahanya di dalam bidang media, khususnya dalam bidang production house, advertising, dan manajemen talent. Saham MNC Group berikutnya adalah PT MNC Vision Networks Terbuka, IPTV, didirikan pada tanggal 27 Desember tahun 2006. Perusahaan mengalami perubahan nama pada tanggal 28 Februari tahun 2018, yang sebelumnya PT Sky Vision Networks menjadi PT MNC Vision Networks, perusahaan bergerak dalam bidang TV berbayar, fixed broadband,
dan layanan konten digital. Lalu apakah pernah mendengar Indovision, Okevision dan Top TV? Nah, itulah merek televisi satelit berlangganan di bawah naungan PT MNC Skyvision Terbuka, MSKY. MNC Skyvision adalah anak usaha MNC Vision Networks. PT MNC Skyvision Terbuka, MSKY, yang mulai beroperasi secara komersial pada tahun 1994 ini bergerak dalam bidang jasa manajemen pelanggan TV berbayar, seperti layanan manajemen pelanggan dan bisnis TV berbayar. Saat ini, perseroan bergerak dalam mentransmisikan ulang dan memasarkan beberapa program televisi internasional melalui satelit. Selanjutnya, PT MNC Capital Indonesia Terbuka, BCAP, memiliki bisnis utama yang fokus pada usaha pengelolaan investasi strategis di sektor jasa keuangan. Per tanggal 31 Desember tahun 2018, perseroan memiliki 7 entitas anak yang memberikan layanan jasa keuangan yaitu PT MNC Securities, PT MNC Asset Management, PT MNC Finance, PT MNC Life Assurance dan PT MNC Asuransi Indonesia, PT Bank MNC Internasional Terbuka dan PT MNC Guna Usaha Indonesia. Sektor perbankan ada PT Bank MNC Internasional Terbuka, BABP, yang didirikan dengan nama PT Bank Bumi Putra Indonesia Terbuka. Perusahaan ini bergerak di industri perbankan. Bank MNC mulai beroperasi secara komersial pada tanggal 12 Januari tahun 1990. Aktivitas usaha perseroan diantaranya penghimpunan dana, giro, tabungan dan deposito, penyaluran pinjaman, kredit modal kerja, kredit konsumsi, investasi, pinjaman sindikasi, sektor konsumer, pembiayaan KPR, memberi pinjaman kepada pensiunan melalui koperasi-koperasi, RRSuri, trade finance, ekspor, impor, dokumentari collection dan bank guarante, dan remitansi. Selanjutnya, PT MNC Land Terbuka, KPIG, bergerak dalam bidang usaha pengembangan dan pengelolaan properti komersial dan residensial di Indonesia, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui entitas anak. Grup perseroan ini memiliki dan mengelola area properti terpadu mencakup gedung perkantoran, apartemen kelas atas, hotel dan resort, lapangan golf, dan villa. Dan sektor energi terdapat PT MNC Energy Investments Terbuka IATA, didirikan pada tahun 1968 dengan nama PT Indonesia Transport dan Infrastructure, yang sebelumnya bergerak di bidang usaha pengangkutan udara niaga. Saat ini, perusahaan bergerak dalam bidang investasi dan menjadi perusahaan induk, khususnya di sektor pertambangan batu bara. Heri Tanusudibjo mendukung penuh Ganjar Pranowo. Jika Ganjar memenangkan Pilpres 2024, maka beliau akan melanjutkan program-program Presiden Joko Widodo, Jokowi, di mana pembangunan infrastruktur berpotensi akan dilanjutkan. Tak hanya itu, hilirisasi pertambangan, terutama pertambangan mineral era Jokowi juga berpotensi dilanjutkan jika Ganjar memenangi Pilpres 2024. Adapun berikut sektor-sektor yang bakal diuntungkan jika Ganjar Pranowo memenangkan Pilpres 2024. Infrastruktur, saham BUMN karya, konstruksi non-BUMN karya, infrastruktur, telekomunikasi, pertanian, saham produsen beras dan produsen pertanian lainnya, pertambangan, saham pertambangan emas, nikel, bauksit, dan mineral lainnya. Yang dimana sektor-sektor yang menjadi program Ganjar saat memenangkan Pilpres 2024 nanti dapat menguntungkan para pengusaha termasuk Heri Tanusudibjo sebagai seorang pengusaha yang memiliki banyak jenis bisnis seperti telekomunikasi, properti, perbankan hingga pertambangan. Pembangunan infrastruktur memberikan peranan yang sangat penting untuk memacu pertumbuhan ekonomi, baik di tingkat nasional maupun daerah, serta mengurangi pengangguran, mengentaskan kemiskinan dan tentunya meningkatkan kesejahteraan rakyat. Ketersediaan infrastruktur yang handal merupakan hal yang sangat penting untuk mendukung kegiatan ekonomi maupun pertumbuhan dunia usaha.